Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Us. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ustazah. Sehat ya. Nah Ustazah, kemarin biasa ya untuk minta ketemuan. Ya betul. Apa tujuannya ketemuan untuk hari ini? Ya jadi gini Us, saya itu ingin sharing tentang perilaku anak-anak di dalam kelas. Untuk kondisi anak-anak saat ini bagaimana? Anak-anak itu sering kurang nyaman Ustazah. Kalau misalnya di dalam kelas itu durasi kegiatan duduknya terlalu lama, itu kurang nyaman. Kadang juga suka tantrum, sehingga situasi kelas itu kadang kurang sesuai dengan rencana awal yang. Jadi dengan tujuannya mau sharing tentang kondisi anak yang kurang nyaman, ada yang tantrum. Betul Ustazah. Harapan kedepannya setelah kita sharing nanti ingin mendapatkan seperti apa kondisi anak itu? Harapan saya ingin anak itu lebih nyaman, lebih senang berada di dalam kelas dengan kegiatan yang variatif. Tentu saja tidak tantrum dan lebih happy, lebih senang dengan semua kegiatan yang akan kita berikan. Ya, berarti harapan dengan anak-anak bisa fokus, nyaman, dan tidak ada yang tantrum. Itu ya, betul saja. Dengan harapan itu, langkah-langkah apa yang mungkin bisa diambil atau rencana-rencana apa yang sudah Ustazah rencanakan? Mungkin lebih ke mengenali kebutuhan emosional anak, karena seringkali anak itu kan merasa bahwa kebutuhan bermainnya itu belum tercukupi. Jadi kami lebih melakukan pendekatan emosional, terus juga agar anak itu tidak kaget antara transisi kegiatan dari bermain ke belajar. Itu kami menggunakan lagu atau isyarat sederhana guna untuk menandai transisi dari bermain ke belajar, agar anak itu mengerti kapan waktu bermain dan kapan waktu belajar. Untuk kondisi saat ini Ustazah, mungkin dari anaknya jumlahnya ada berapa atau Ustazahnya ada berapa? Untuk saat ini di kelompok bermain itu ada 25 anak dengan 9 perempuan, 16 laki-laki dengan jumlah guru atau ustazah sebanyak 4 ya. Dari 25 anak ada mungkin bisa diklasifikasikan gitu ya, anak yang sudah tertib atau anak yang seperti apa untuk konsentrasinya? Presentasenya mungkin masih sangat minim ya Ustazah, karena dari persenan antara perempuan dan laki-laki itu lebih banyak laki-lakinya, dimana kita tahu bersama bahwa para perempuan dan laki-laki itu lebih sulit ketika kita mengatur kemudian laki-laki. Jadi kadang itu juga tidak mesti Ustazah, tidak mesti anak itu selalu tantrum, jadi tergantung kondisi ataupun situasi hari itu pada anak tersebut. Berarti sudah sedikit ada ketemu titik permasalahannya ya Ustazah. Jadi karena perbandingannya yang kurang seimbang dan juga tadi yang sampaikan tergantung kondisi. Ciri-ciri kondisi saat anak tidak tantrum itu yang seperti apa? Ciri-cirinya anak itu datang sudah dengan wajah yang happy, dengan wajah yang gembira. Dia sudah siap ketika bertemu dengan teman-temannya, bersosialisasi. Nah sebaliknya ketika anak-anak itu dia menunjukkan ciri-ciri mau tantrum, mungkin dari rumah sudah baik-baik saja, tapi di sini dia mulai tantrum itu ketika dia itu diminta berhenti bermain dan bersiap bertransisi untuk mulai belajar. Itu biasanya cukup sulit Ustazah untuk mengatur ketantruman anak tersebut. Jadi anak itu tantrum saat peralihan, saat peralihan dan juga saat transisi itu kita menyampaikannya tidak dengan hal yang mungkin disukai anak. Betul. Nah, setelah mendapatkan itu, apa rencana selanjutnya untuk agar anak itu kondusif? Rencana kami lebih menyederhanakan waktu kegiatan dengan memperhatikan
durasi yang lebih singkat, memberikan pembelajaran yang lebih variatif agar anak itu tidak bosan. Selain itu juga kami mengajarkan untuk memberikan lagu atau isyarat sederhana sebagai tanda transisi dari kegiatan agar harapannya anak itu tidak kaget ketika tiba-tiba harus sudah ayo kita belajar gitu. Jadi ada juga nih tadi merencanakan kegiatan yang menyenangkan, variatif. Yang kedua dengan inovasi lagu atau tepuk saat transisi dari bermain ke belajar. Dari dua hal ini, jenengan akan lebih fokus ke mana? Untuk dalam waktu dekat ini saya akan lebih fokus memilih menggunakan lagu atau isyarat yang lebih sederhana karena itu lebih mudah diterapkan untuk anak-anak dengan harapan mereka itu bisa mengetahui kapan waktunya bermain dan belajar dengan isyarat atau bahasa yang sederhana. Contoh realnya isyarat atau lagu atau tepuk untuk bisa menarik anak bahwa itu isyarat untuk transisi. Biasanya kami menggunakan lagu 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya seperti itu saja. Biasanya anak-anak itu sudah mengerti, oh ini waktunya saya berhenti dari kegiatan yang sebelumnya dan beralih ke kegiatan yang selanjutnya. Dengan begitu nanti dengan pilihan tepuk sederhana atau lagu sederhana, semoga ke depan anak-anak bisa tahu waktunya bermain dan belajar. Untuk yang rencana kedua, yang pembelajaran yang kreatif, ya, mungkin ada rencana-rencana selanjutnya. Pembelajaran yang lebih kreatif ketika kami itu mencari tahu ya, searching atau lebih survei ke anak-anak. Biasanya sebelum sekolah itu kita bertanya ke anak-anak, besok kita mau bermain belajar apa teman-teman, seperti itu. Jadi kita memberikan ruang kepada anak-anak itu untuk mereka bisa mengutarakan apa yang mereka itu ingin belajar atau mereka yang ingin lakukan, dengan harapan mereka bisa lebih fun, lebih bahagia, lebih senang ketika mengikuti pembelajaran. Jadi kami berusaha mengkolerasikan antara request anak dengan RPP yang sudah disusun sehingga kita bisa menghargai pendapat ataupun usulan dari anak-anak. Jadi mereka lebih terasa dilibatkan dalam proses pemilihan pembelajaran. Setelah menanyakan, terus langkah ke depannya, siapa yang akan diajak untuk bertanggung jawab dalam penyusunan RPP yang sesuai dengan kebutuhan? Tentu saja sesama guru, sesama ustazah, kita saling berkoordinasi satu sama lain untuk mempersiapkan hari demi hari pembelajaran dan juga mengajukan di RPP agar tujuan pembelajaran tetap tercapai, namun kebutuhan belajar yang diperlukan anak juga tercapai. Seperti itu saja. Dengan komunikasi ya, bersama sesama guru. Nah, supaya rencana atau kerjasama dengan guru itu bisa berjalan konsisten, apa yang perlu dilakukan lakukan? Tentu saja komunikasi, karena komunikasi itu suatu hal yang penting, suatu hal yang urgent yang harus setiap hari kita lakukan. Karena tanpa ada komunikasi itu bisa menyebabkan miskomunikasi. Jadi setiap hari kita di sela-sela waktu kita berunding, kita merencanakan pembelajaran tentu saja dengan kebutuhan sebagai alat penunjang atau bahan penunjang untuk bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Jadi tadi rencananya ada komunikasi, yang kedua setiap hari setelah pembelajaran ada koordinasi, yang ketiga evaluasi, atau refleksi ya. Ini akan dilakukan kapan kira-kira? Itu sudah kita lakukan setiap pagi dan akan terus kita
bersama-sama kita lakukan setiap hari. Dan dilakukan setiap hari. Tuh. Mungkin prosentase keberhasilannya sudah sampai berapa misalnya dengan menyelesaikan anak yang kami tadi ada yang kurang fokus? Dari skala 1 sampai 100 dari penilaian saya pribadi itu sudah 80%. Nah, bagaimana saya mengetahui angka 80% itu? Karena setelah selesai kegiatan dan anak-anak bersiap untuk pulang ke rumah, kita selalu berkumpul lagi, melihat lagi, ditanyakan kembali kepada anak-anak, hari ini bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang sekolah? Apakah kalian senang mengikuti belajar? Nah, biasanya dari situ kita bisa mengetahui atau mengevaluasi respon anak di hari tersebut seperti itu. Tanda kutip yang anak yang tantrum, anak yang tantrum itu kembali lagi pada situasi dan kondisi, karena terkadang mereka itu sebenarnya bisa, tapi karena kondisi internal maupun eksternal dari dia yang kita misalnya seperti kondisi eksternal itu kita kan tidak bisa mengontrol dan bahkan kita kadang tidak tahu 100%. Jadinya itu kembali ke anak lagi. jadi intinya tadi bisa dengan menyampaikan solusi-solusi ya terkait dengan anak bagaimana bisa fokus dan anak yang tidak tantrum. Dan tadi sudah diketahui penyebabnya ada internal dan eksternal. Kalau internal mungkin bisa lebih mudah kita atasi dengan pendekatan ke anak. Nah, eksternal, jadi dalam langkah-langkah agar nantinya bisa terselesaikan anak yang tantrum ini di penyebab eksternal. Kalau penyebab eksternal, kalau pendekatan kepada anak kita kurang solutif saja, karena kan kita mengerti bahwa anak-anak kita ini kan masih di bawah usia, di bawah naungan orang tua seperti itu. Jadi pilihan kami untuk bisa menyelesaikan masalah ini, kami lebih mendekatkan diri sama orang tua masing-masing siswa. Jadi kita biasanya lebih face to face atau kita berunding atau ngobrol santai dengan orang tua, kenapa anak seperti ini, dan biasanya kami bersama-sama memotivasi, sepakat untuk sama-sama memotivasi baik dari pihak orang tua maupun dari pihak guru agar satu komando, agar tujuan yang sebelumnya kita tetapkan itu bisa tercapai. Jadi tadi sudah juga terselesaikan anak yang tantrum tadi. Kalau internal kita bisa komunikasi dengan anak, kalau yang eksternal komunikasi dengan orang tua. Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah panjenengan sudah bisa menyelesaikan solusi yang untuk mengatasi anak yang tantrum dan tidak fokus. Semoga kedepannya komunikasi dengan orang tua berjalan dengan lancar, bisa satu misi untuk membimbing mendidik anak-anak bersama-sama dengan tujuan yang sama. Bagaimana perasaannya hari ini setelah kita sharing-sharing, Ustazah? Rasanya lebih tenang, Ustazah, karena dengan diajak ngobrol dan bisa keluar ya isi hati, sehingga saya sharing tukar pikiran dan semoga ini bisa lebih menambah insight, terus juga tentu saja solusi yang solutif. Ya. Saya juga senang pada mau ngajak ngobrol-ngobrol gitu ya. Nanti kami terbuka jika ada sesuatu hal yang mungkin menggajar atau perlu kita sharing, kita bisa sharing lagi. Siap, Ustazah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semangat untuk mendampingi anak-anak kita. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama.